potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin. Gimana Lana? Saya keluar lagi. Oh gitu ya. Tadi ibu dengar lagi dari guru piket di depan, kamu terlambat lagi ya Lana ya. Jadi guru piket menyampaikan kamu sudah terlambat beberapa hari ini. Kamu tahu nggak terlambat itu? Lana kelas sekolah kan? Nah gini Lananya. Jadi karena kamu sering terlambat, kamu yakin nggak kenapa misalnya terlambat itu ada sebab akibatnya? Kenapa kamu bisa terlambat, datang ke sekolah, tidak sesuai aturan, gitu. Nah keyakinan apa yang kira-kira menyebabkan kamu bisa seperti ini? Kalau keyakinan disiplin, Bu. Disiplin. Jadi Lana kan sudah tahu aturan tata tertib seperti sekolah kita bahwa Lana jam 7 harus di sekolah kan seperti itu. Jadi kalau Lana lebih dari jam 7 sampai sekolah, otomatis Lana akan menjadi anak yang sering terlambat. Nah dengan anak yang sering terlambat, otomatis Lana akan ketinggalan pembiasaan pagi ya. Apa itu pembiasaan pagi? Sudah itu pelajaran juga akan banyak tertinggal atau seperti itu. Nah Lana tahu nggak sanksi apabila menjadi anak yang sering terlambat melanggar disiplin? Kurang tahu gitu, Bu. Ya, jadi kalau kamu tidak tahu sanksinya seperti apa, nah kita kan sudah ada keyakinan keras tuh. Nah, keyakinan keras itulah yang nanti akan memberikan pedoman bahwa kamu melanggar aturan disiplin. Nah, coba ceritain Bu sedikit apa yang menyebabkan kamu sering terlambat ya? Jadi Bu, biasanya saya itu sering ikut kegiatan di Banjar, gambar gitu, ngobrol gitu. Nah kegiatannya kan itu malam-malam tuh, jadinya saya pulang dari Banjar itu jam 12-an biasanya, Bu. Terus kan karena masih ada stamina, jadi saya pakai waktunya itu untuk main HP, Bu, sampai dalam satu baru bisa saya tidur. Oh, berarti kamu kayak insomnia gitu ya? Iya, Bu. Nah itu jadi kegiatan di Banjar sama main HP itu akan menjadikan faktor penyebab kamu sering datang terlambat karena apa? Bangun kesiangan ya kan? Nah sekarang mari kita cari sama-sama solusinya agar kamu tidak datang terlambat kan itu. Apa yang harus kalian kerjakan agar tidak datang terlambat? Mungkin itu buka alarm, Bu. Bukan alarm ya, itu juga bagus. Sudah itu nanti kurangi kegiatan di Banjar anaknya. Boleh Lana ikut kegiatan di Banjar, tapi pas besoknya Lana libur. Nah kan sekarang kita sekolahnya 5 hari sekolah nih kan. Nah Sabtu Minggu bisa Lana ikut kegiatan di Banjar sehingga tidak mengganggu aktivitas Lana untuk sekolah saatnya. Udah itu Lana juga nanti jangan suka main HP di malam hari, itu sangat tidak bermanfaat ya. Dengan Lana misalkan sering datang lambat, otomatis Lana akan ketinggalan pelajaran. Nah siapa yang rugi? Nah kamu
yang rugi kan. Nah, agar kamu tidak rugi ya kamu harus mengatur pola hidup, pola tidur juga ya, diatur pola tidur. Jadi tidurlah lebih awal agar bangun bisa lebih pagi. Nah, dengan kamu nanti menjadi anak yang disiplin, otomatis kamu tidak ketinggalan pelajaran juga tidak menumpuk, ya kan? Nah, sekarang selain itu, gimana pelajaran agar tidak menumpuk yang kemarin ketinggalan? Saya akan mengatur waktu pada saat pulang sekolah untuk mengerjakan tugas yang belum selesai. Berarti minta informasi dari temennya, apa kamu yang sering ketinggalan terlambat ya. Dan untuk hari ini ibu harapkan dari sekarang karena kamu sudah tahu konsekuensi kamu sering terlambat, jangan lagi terlambat namanya. Jadi jadilah anak yang disiplin, karena ke depan suksesnya kamu itu akan kamu sendiri yang menentukan, ya. Bisa membuat perjanjian itu sama ibu Nanang? Baik, terima kasih Nanang ya. Jadi sekarang ini adalah waktu yang benar-benar pas yang bisa kamu manfaatkan untuk lebih menjadi disiplin, ya. Oke, itu saja dari ibu. Silakan Nanang, ya. Ya, sama-sama. Oke, nak. Perkenalkan, nama saya Iwan Pranowo dari kelas 9A. Di sini saya ingin berterima kasih kepada Bu Yani karena telah memberikan solusi kepada saya dalam untuk menyelesaikan kebiasaan terlambat saya, dan mudah-mudahan keesokan harinya saya tidak akan terlambat lagi. Ya, terima kasih. Oh, bisa. Saya udah berusaha buat bikin itu, buat nyari bacaannya di buku, tapi terus aja saya udah ngasih tahu dia, cari aja di buku di halaman segini, dia tetap mau nyontek pekerjaan saya. Udah gitu nanti kalau misalnya ada yang salah pasti saya selalu disalahin sama Atta. Oh gitu. Nah, selain Atta, kira-kira siapa lagi di kelas yang suka nyontek gini ya kerjaannya kita? Atta sama Abi itu sih yang paling sering tuh. Oh banyak ya. Jadi kita merasa kesal dengan keadaan seperti itu. Iya, karena saya udah berusaha semaksimal mungkin, mereka dengan gampangnya tinggal contoh aja. Oh gitu. Nah gini, kita memang sebenarnya anak yang suka nyontek itu harus kita kasih tahu pengertiannya. Nanti kita panggil si Atta terus sama teman-teman yang lain siapa yang suka nyontek pekerjaannya kita. Nah, setelah nanti kita panggil secara langsung, kita sampaikan apa keluh kesah perasaan kita terkait setiap pembelajaran karena mereka suka nyontek hasil kerjaannya kita. Nah, ketika hasil pekerjaannya kita itu dirasa tidak benar, mereka nyalahkan kita kan gitu. Nah, pernah nggak mereka minta maaf? Mereka nggak pernah minta maaf, mereka cuma nyalahin aja. Oh gitu ya, nyalahin aja. Nah gini caranya kita. Pertama, nanti kamu ketika pas ada tugas lagi ya, pas ada tugas lagi dan mereka pengen nyontek, kamu kasih catatan kecil dulu sama dia, belajar dong gitu ya. Itu salah satu kamu meyakini teman kamu harus bisa belajar. Nah yang kedua, kita harus bisa memberikan motivasi sama teman-temannya. Artinya begini, mereka tuh nyontek pasti ada faktor penyebabnya. Apakah mereka nggak paham atau mereka malas membuat tugas, kan kayak gitu. Nah nanti kita akan panggil si Atta dan teman-teman yang suka nyontek sama kita, biar kejadian seperti ini tidak terulang lagi seperti itu. Kita ya, jadi ibu minta sama kita
karena kita ini kan istilahnya paling bisa membuat tugas-tugas, menyelesaikan tugas tepat waktu, sehingga teman-temannya biar bisa belajar mencontoh apa yang sudah kita lakukan, kan seperti itu. Nah nanti kita ketika ibu sudah menangani permasalahan itu, kita harus bisa memaklumi, ya, bisa memberikan dini. Nah selain itu apalagi yang kita keluhkan terkait dengan pembelajaran mereka suka nyontek? Mereka nggak mau kerja kelompok atau gimana, pernah nggak kerja kelompok? Kalau kerja kelompok kadang mereka mau tapi hasilnya asal-asalan atau sama sekali mereka nggak mau untuk ikut kerja kelompok. Nggak mau ikut kerja kelompok, mereka suka pilih-pilih juga. Oh, suka pilih-pilih juga. Nah nanti kita kumpulkan informasi-informasi yang terkait dengan permasalahan itu yang nanti kita secara tidak langsung terkait dengan permasalahan itu teman-temannya bisa menyadari, ya. Nah sekarang kita gimana perasaannya kita? Udah lebih sih, gimana caranya ngatasin sama teman-teman. Iya, jadi kalau ada masalah apa kita boleh cerita sama ibu, ya, boleh cerita sama ibu, nanti kita selesaikan bareng-bareng, ya. Yang penting kitanya selalu semangat belajar, ingat sesuaikan apa yang dibebankan tugasnya ke kita laksanakan dengan baik, ya. Nah sekarang kita kira-kira ada lagi yang mau disampaikan sama ibu, perlu kesan saja. Oke, ya kita ya. Ya, kasih kita. Halo Mas Andi Putri Rahayu dari kelas 8A. Hari ini saya sangat senang sekali bisa bercerita dengan Beliau ini terkait masalah sehari-hari saya di dalam kelas. Sehingga setelah berkonsultasi, saya bisa lebih sabar dan bisa memahami bagaimana keadaan teman saya.